tiap-tiap amal yang dilakukan oleh manusia pada hari Jumat ditulis bagi dia dengan 70 kali kebaikan. Jadi apabila hari lain kita dapat gandaan amal dengan 10 kali lipat, maka pada hari Jumat atau malamnya dilipat gandakan lagi oleh Allah setiap amal kebaikan yang kita perbuat menjadi 70 kali ganda, 70 kali kebaikan. Maka hendaklah ia memperbanyak membaca Al-Quran dan hendaklah ia membaca suratul Kahfi secara khusus. Telah diriwayatkan dari Ibni Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma bahwa man qara'a suratal kahfi lailatal jumu'ati aw yaumal jumu'ah u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila makkah wa ghufira lahu ila yaumil jumu'atil ukhra wa fadli thalathati ayyam wa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha wa ufiya minad da' wad dabilah wa dhatil jambi wal barasi wal juzam wa fitnatid dajjal. Barang siapa yang membaca suratul Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, maka ia diberi cahaya dari tempat ia membacanya sampai ke Mekah. Dan ia diampuni dosa-dosanya sampai hari Jumat yang lain ditambah 3 hari. Dan memintakan ampun baginya oleh 70.000 malaikat sampai subuh. Jadi artinya malam Jumat itu mana baiknya kita beristighfar daripada membaca surah Kahfi. Lebih baik kita membaca surat Kahfi. Kenapa? Karena dengan adanya kita membaca surah Kahfi, 70.000 malaikat yang mengistighfarkan kita sampai subuh. Kalau kita beristighfar kada kawa sampai subuh kada tahan. Dan istighfar kita dibanding dengan istighfar malaikat jauh lebih baik istighfar malaikat. Jadi umpamanya kita membaca tasbih malam Jumat 70.000, sanggup lawan surah Kahfi, lebih baik membaca surah Kahfi. Kenapa? Karena surah Kahfi itu kita baca, malaikat memintakan ampun kepada kita terhadap Allah 70.000 malaikat sampai pagi. Kalau bertahap ada diampuni Tuhan dosa kita. Wa shalla alaihi sab'una alfa malak hatta yusbiha, dan memintakan ampun baginya oleh 70.000 malaikat sampai subuh. Para ulama ditanya, mana baiknya berselawat dengan istighfar? Mereka menjawab lebih baik berselawat. Kenapa? Sebabnya dengan adanya kita berselawat, para malaikat memintakan ampun dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat double pahalanya, double keuntungannya. Pahala salawatnya ada, malaikat pun memintakan ampun kepada Allah terhadap kita. Kalau kita beristighfar aja, kada buat salawatnya. Jadi itu gunanya mengetahui yang demikian andai kata kita punya waktu yang sedikit. Misalnya umur kita tinggal lagi 5 menit. Napa yang baiknya digunakan? Kalau kita beristighfar umpamanya atau membaca salawat, nah kalau kita membaca salawat otomatis sudah masuk istighfar di situ. Kalau kita membaca istighfar kada termasuk salawat. Dan ia disihatkan dari penyakit apa? Allah yang tahu, kada dijelaskan. Wa ufiya minad da', orang yang mengamalkan surah Kahfi tiap Jumat
dia akan dihindarkan daripada penyakit. Penyakit nang apa? Kada disebutkan di situ. Bencana, penyakit paru-paru, supak, lipra, dan fitnah dajjal. Dan disunatkan untuk mengkhatamkan Al-Quran pada hari Jumat dan malamnya jika ia mampu. Misalnya kita merutinakan sebulan sehatam, kita pilih hari untuk menamatkannya itu pada hari Jumat atau malam Jumat. Dan khatamnya Al-Quran itu hendaklah lebih baik lagi, artinya pada 2 rakaat salat subuh. Jadi kena pas sembahyang subuh bertamat Al-Quran. Imbah Fatihah misal baca wadduha, terus rakaat kedua sambungannya sampai tamat Al-Quran. Jadi menamatkan Al-Quran di dalam sembahyang lebih baik lagi. Dan khatamnya Al-Quran itu hendaklah lebih baik lagi, maksudnya pada 2 rakaat salat subuh jika ia membacanya malam hari, atau pada 2 rakaat maghrib atau antara azan dan iqamah Jumat. Khatam Al-Quran itu mempunyai keutamaan yang besar. Orang-orang ahli ibadah itu memandang sunat pada hari Jumat untuk membaca Qul huwallahu ahad 1000 kali. Dan dikatakan bahwa orang yang membacanya Qul huwallahu ahad sampai habis 1000 kali dalam 10 atau 20 rakaat itu adalah lebih utama daripada 1 kali khatam Al-Quran. 10 rakaat dibagi berapa bagiannya? 20 rakaat dibagi pada hari Jumat. Mereka membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1000 kali. Walaupun salawat yang pindik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Paling pindik salawat sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Dan mereka membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya maha suci Allah, segala puji bagi Allah, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah maha besar sebanyak 1000 kali. Dan jika ia membaca al-musabbihat yang 6, tasbih-tasbih yang 6 pada hari Jumat atau malamnya adalah baik. Tasbih-tasbih yang 6. Subhanallah al-aliyyid dayyan, Subhanallah syadidil arkan, Subhana man yudhibu bil laili wa ya'ti bin nahar, Subhana man la yashghaluhu sya'nun ansan, Subhanallah al-hannanil mannan, Subhanallah al-musabbah fi kulli makan. 6 tasbih. Disebutkan man qalahu mi'ata marratin lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Siapa-siapa yang pernah membacanya itu 100 kali, dia tidak dimatikan Allah sebelum dia melihat kedudukannya atau tempatnya di dalam surga. Siapa yang pernah membaca itu 100 kali, bukan tiap hari, bukan tiap Jumat, barang seumur hidup 100 kali biasa membaca itu, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah au yura lahu. Dia tidak mati sehingga dia melihat tempat kedudukannya dari surga atau diperlihatkan surga baginya.
Dan tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membaca surat-surat itu sendiri kecuali pada hari Jumat dan malamnya. Misal sembahyang zuhur napa imba Fatihah surahnya, sembahyang asar imba Fatihah napa surahnya, sembahyang maghrib imba Fatihah napa surahnya. Nabi kada menentukan itu. Beberang haja surahnya nang apakah? Kecuali pada hari Jumat dan malamnya. Pada malam Jumat di dalam salat maghrib beliau selalu membaca qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Beliau sembahyang maghrib jadi imam malam Jumat, maghribnya sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dan pada salat Isya yang akhir, Isya pada malam Jumat beliau membaca surat Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun. Tang alih ini dicontoh sedikit. Yang tadi qul ya lawan qul huwallah maghrib malam Jumat. Kalau Isya'nya sesudah Fatihah surat Jumat, rakaat nang kedua sesudah Fatihah surat Al-Munafikun. Dan diriwayatkan bahwasanya beliau membaca kedua surah itu pada 2 rakaat salat Jumat. Dan pada salat subuh hari Jumat beliau membaca surat Sajdah Luqman. Surat Sajdah Luqman, surat Sajdah nang imbah surah Luqman. Yang biasa tuh Bang. Dan surat Hal Ata 'alal Insan. Yang kelima daripada adab-adab Jumat, salat. Apabila ia masuk masjid maka disunatkan untuk tidak duduk sehingga salat 4 rakaat. Yang padanya ia membaca qul huwallahu ahad 200 kali. 4 rakaat sekali salam. Ada bertahiyatan langsung tahiyat akhir saja. Ini dalam setiap rakaat 50 kali. Dinukil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang mengerjakannya itu tidak mati sehingga ia melihat tempat duduknya di surga atau tempat duduknya diperlihatkan kepadanya. Ini begitu masuk masjid sekaligus jadi tahiyatul masjid. Sekaligus jadi tahiyatul masjid, namun niatnya sunat mutlak. Musalli arba'a raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Aku sembahyang 4 rakaat sunat karena Allah Ta'ala. Imba Fatihah qul huwallahu ahad 50. Rakaat kedua, ketiga, keempat sama. Jadi jumlahnya 200 kali. Dan ia tidak meninggalkan 2 rakaat tahiyatul masjid. Munnya kada kau manggawinan itu tahiyatul masjid jangan ditinggalkan. Orang yang meninggalkan tahiyatul masjid hukumnya adalah makruh. Kita masuk ke masjid, ada sembahyang tahiyatul masjid, makruh. Dan ia tidak meninggalkan 2 rakaat tahiyatul masjid. Baik hari Jumat, baik nang kada hari Jumat, baik nang apa nang keperluan di masjid, bila mana kita masuk masjid, kita disuruh salat tahiyatul masjid. Ada sedang hari Jumat saja kada, tiap-tiap masuk masjid dituntut sembahyang tahiyatul masjid. Baik bini-bini, baik laki-laki, baik masjid mana aja, masuk masjid disuruh sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid, kecuali masjid haram. Masjid haram kita disuruh tawaf kalau masuk masjid. Kalau kadang mungkin tawaf nah hanyar tahiyatul masjid. Kalau lain pada Masjidil Haram, masjid manapun kita masuk dituntut tahiyatul masjid tadi. Jadi sembahyang tahiyatul masjid itu kalau kita sudah duduk maka keluputan tahiyatul masjid.
Kita masuk masjid, duduk sudah, dan duduknya dianggap lawas. Lawas itu macam apa? Sekitar kurang lebih 2 rakaat yang ringkas. Duduk, itu sudah hilang tahiyatul masjid. Kata kau lagi menggawe tahiyatul masjid. Kalau kita berdiri aja di masjid, berdiri walaupun sejam, masih bisa tahiyatul masjid. Makanya rancak bila orang datang ke masjid, pas kebetulan orang azan, berdiri kita kalau dulu, berdiri, jangan berduduk, berdiri, berdiri menjawab muazin. Karena muazin tuntung, kita sembahyang apa? Sembahyang qabliyah Jumat. Otomatis tabuat sudah tahiyatul masjid. Asal berdiri menghadanginya. Nah, bila kita orang azan, kita masuk masjid, duduk, tuntung orang azan sembahyang qabliyah Jumat, umpat sembahyang qabliyah Jumat juga, kada tabuat kita tahiyatul masjidnya. Karena kita berduduk bang sudah. Nah, makanya kita berdiri dahulu menghadang tuntung orang azan, menjawab orang bang itu. Supaya apa? Supaya kita sembahyang qabliyah Jumat ini tergabung dengan tahiyatul masjid, walaupun kada diniatkan lagi tahiyatul masjidnya, cuma sudah masuk di situ. Menduduk keluputan sudah. Umpamanya mana baiknya kalau kita orang azan, kita masuk masjid, kita berdiri menjawab orang azan, atau sembahyang tahiyatul masjid, mana baiknya? Baik kita menjawab orang azan itu daripada tahiyatul masjid digawi. Karena menggawi tahiyatul masjid, kita kada kau menjawab orang azan. Kada kau menjawab orang azan. Kalau kita berdiri menjawab orang azan, kena sembahyang qabliyah Jumat, tak masuk lagi sudah dapat pahala tahiyatul masjid. Nah itu orang dahulu macam itu. Bila masuk masjid, orang bang lo berdiri itu, mau berduduk. Dan ia tidak meninggalkan 2 rakaat tahiyatul masjid sekalipun imam sedang mengkhutbah, tetapi ia ringankan. Kita masuk masjid, imam sudah mengkhutbah, khatib sudah mengkhutbah, kita sembahyang tahiyatul masjid cuma seringkas-seringkasnya. Membaca tasbih ruku, tasbih sujud sekali-sekali aja. Membaca Fatihah cukup, tidak usah pakai surah-surahan, meringkas saja. Karena imam sudah mengkhutbah. Nah, kalau imam sudah mengkhutbah, kita berada di masjid, imam mengkhutbah, kita memulai sembahyang, itu kada boleh. Sembahyang apa kah? Misal jam tang 12 sudah di masjid, duduk di masjid tang 12. Begitu imam khutbah, nak sembahyang sunat hanya, nah kada boleh ini tuh. Kecuali orang hanya masuk, nah itu boleh sembahyang tahiyatul masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal itu. Di dalam hadis gharib bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diam bagi orang yang masuk sehingga ia salat 2 rakaat itu. Orang-orang Kufah berkata, jika imam diam baginya maka ia salat 2 rakaat itu tahiyatul masjid. Dan disunatkan pada hari ini Jumat atau pada malamnya untuk salat 4 rakaat dengan 4 surah, yaitu Al-An'am, Al-Kahfi, Taha, dan Yasin. Sunat mutlak juga. Jika tidak bisa, maka ia membaca surat Yasin, surat Sajdah Luqman, surat Ad-Dukhan, dan surat Al-Muluk. Malam Jumat khususnya. Dan ia tidak meninggalkan membaca 4 surah ini pada malam Jumat. Jadi amun kada kawa tiap malam membaca 4 surah tuh, malam Jumat barang digawi.
Surah Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil itu, surat Dukhan, surat Yasin, surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Malam-malam biasa kada kau menggawi keempatnya, malam Jumat mesti digawi keempatnya itu. Karena padanya terdapat keutamaan yang banyak. Barang siapa tidak bisa dalam membaca Al-Quran, maka hendaklah ia membaca apa yang ia bisa. Salawatkah, tasbih, nang apakah? Mengapa nang bisa? Maka hendaklah ia membaca apa yang ia bisa, maka itu sekedudukan khatam baginya. Misalnya dalam perjalanan di motor, kebetulan malam Jumat, Quran kada besangu, hafalan kada ada hafalan Quran, ngapa nang bisa baca, itu sama aja hukumnya dengan Al-Quran. Dan ia memperbanyak membaca surat Ikhlas, surat Qul Huwallahu Ahad pada malam Jumat itu. Dan disunatkan untuk salat tasbih sebagaimana akan datang caranya pada bab tatawu'at, salat sunat. Karena Nabi SAW bersabda kepada pamannya Al-Abbas, "Salliha fi kulli jum'atin." Artinya kerjakanlah salat tasbih pada setiap Jumat. Kada kawa tiap hari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tidak meninggalkan salat ini pada hari Jumat sesudah gelincir matahari. Salat tasbih ini paling baik digawi pada hari Jumat, waktunya antara zuhur dan asar. Dan ia mengkabarkan besarnya keutamaannya. Yang lebih baik adalah ia jadikan waktunya sampai tergelincir matahari untuk salat. Setelah Jumat sampai asar untuk mendengarkan ilmu. Dan setelah asar sampai terbenam matahari untuk membaca tasbih dan istighfar. Kalau salawat malam Jumatnya dan paginya. Pada hari ini Jumat berlipat ganda pahalanya, kecuali atas orang yang meminta padahal imam sedang mengkhutbah. Angka 6, sedekah disunatkan pada hari ini khusus karena sedekah pada hari ini berlipat ganda pahalanya, kecuali atas orang yang meminta padahal imam sedang mengkhutbah. Imam sudah mengkhutbah, cilingan beredar kada perlu diisi lagi. Kenapa? Karena mengganggu. Kecuali atas orang yang meminta padahal imam sedang mengkhutbah dan ia berbicara di tengah pembicaraan imam, maka ini adalah makruh. Bila nang minta ini makruh, memberi pun makruh juga. Bila meminta itu hukumnya haram, memberi pun hukumnya haram juga. Salih bin Muhammad berkata, seorang miskin minta-minta pada hari Jumat, padahal imam sedang berkhutbah. Lalu ada seorang laki-laki memberikan potongan, maksudnya pirak, dirham, kepada ayahku agar diterimakan kepada peminta-minta itu. Maka ayahku tidak mengambil potongan itu daripadanya. Ada orang minta-minta, rahatan imam mahutbah, khatib mahutbah, ada orang minta-minta, jangan diberi. Ibnu Mas'ud berkata, apabila seseorang minta-minta di masjid, maka ia berhak untuk tidak diberi. Baik hari Jumat, baik bila orang minta-minta di masjid, berhak untuk tidak diberi. Dan apabila ia minta atas Al-Quran yang dibacanya, maka jangan kamu beri. Di intang jambatan duduk sambil mengaji, tangan menanai na kopiah. Itu jangan diberi. Lebih baik kita kada memberi daripada memberi. Amunnya bernyanyi, beri ya kada apa-apa. Amunnya Quran yang disuaraakannya, jangan diberi.
Dan apabila ia minta atas Al-Quran yang dibacanya, maka jangan kamu beri. Sebagian ulama ada yang memakruhkan sedekah kepada orang yang minta-minta di masjid yang mana ia melangkahi leher manusia. Kecuali orang itu minta dengan berdiri atau duduk di tempatnya tanpa melangkah. Nah, itu ayo jangan beri. Amun kada diberi kada apa-apa juga karena inya bandak di masjid. Ka'bul Ahbar berkata, barang siapa yang menghadiri Jumat kemudian pergi dan bersadakah dengan dua sadakah yang berbeda jenis. Misalnya inya bersadakah kupiah lawan selawar. Inya bersadakah baju lawan tapi. Dua macam yang berbeda. Barang siapa yang menghadiri Jumat kemudian pergi dan bersedekah dengan dua sedekah yang berbeda, kemudian ia pulang dari masjid sampai ke rumah dan salat 2 rakaat. Barang aja bacaannya sesudah Fatihah itu dengan menyempurnakan rukuknya, sujudnya dan kekhusyuannya, kemudian ia membaca Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim wa bismika alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Hanya disebutkan hajat kita yang apa yang kita minta kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tuntung itu hanya disebutkan kepada Allah, ya Allah kabulkan hajat hamba ini sambat. Artinya, ya Allah sesungguhnya saya minta kepadamu dengan namamu, yaitu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan dengan nama yang tidak ada Tuhan melainkan Allah yang maha hidup dan berdiri sendiri, tidak terkena kantuk dan tidur. Maka tidak meminta kepada Allah Ta'ala akan sesuatu melainkan Dia Allah memberinya. Ini cara salat hajat di antara sekian banyak macam salat hajat. Pulang ke masjid, kita bersedekah, kita jalan bersedekah, tapi sedekahnya syaratnya dua macam yang berbeda. Bisa beras minyak lala, sedekah. Kayaknya bulik masjid sampai ke rumah sembahyang 2 rakaat, baca doa ini. Tuntung baca doa, sebutkan hajat kita kepada Allah, Allah akan mengabulkan hajat itu. Dan sebagian ulama salaf berkata, barang siapa memberi makan akan orang miskin pada hari Jumat, kemudian pergi pagi-pagi dan dia tidak menyakiti seseorang, kemudian ketika imam memberi salam ia membaca Bismillahirrahmanirrahim Al-Hayyul Qayyum as'aluka an taghfirali wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Dibisukan pokok 89 memberi makannya orang miskin. Tuntung memberi makan orang miskin, tulak ke masjid. Di masjid pun ini bertingkah laku yang baik, kadang menyakiti orang, kadang mengganggu orang. Nah kayaknya begitu imam naik khatib mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya khatib. Waalaikumsalam. Hanya baca ini Bismillahirrahmanirrahim Al-Hayyul Qayyum as'aluka an taghfirali wa tarhamani wa tu'afiyani minan nar. Artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang yang maha hidup dan berdiri sendiri, saya mohon kepadamu untuk memberi ampunan bagiku dan engkau kasihi saya dan engkau selamatkan saya dari neraka. Kemudian ia berdoa dengan apa yang nampak baginya, maka doanya diperkenankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, adab hari Jumat. Ia menjadikan hari Jumat itu untuk akhirat. Banyak amalan-amalan hari Jumat kada kabar lagi berjalan-jalan. Salawat 1000, istighfar 1000, tasbih 1000 dibaca, qul huwallahu ahad 1000. Ia menjadikan hari Jumat itu untuk akhirat. Maka pada hari itu ia menahan dari seluruh kesibukan-kesibukan dunia.
Dan dijamin oleh Allah kalau kita kada bersibuk pada hari Jumat itu untuk urusan dunia, rezeki kita kada berkurang. Bahkan ditambah pada hari yang lain dengan berkah-berkahnya. Misalnya berusaha 7 hari dapat keuntungannya 1 juta. Bapraya hari Jumatnya itu. Cuma bapraya beramal. Bukan bapraya berolahraga, kada. Peranya ini beramal. Karena seminggu itu keuntungannya kada kurang daripada 7 hari itu. Bahkan ditambah berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada hari itu ia menahan dari seluruh kesibukan-kesibukan dunia dan padanya ia memperbanyak wirid-wirid. Dan ia tidak memulai bepergian padanya hari Jumat. Bepergian urusan apapun hari Jumat itu kada bagus kecuali urusan kebaikan. Telah diriwayatkan annahu man safara fi lailatil jumu'ati da'a alaihi malakahu. Artinya bahwasanya barang siapa yang bepergian pada malam Jumat, maka kedua malaikatnya mendoakan mudarat atasnya. Kedua malaikatnya maksudnya malaikat kiri kanan kita. Mendoakan kita dapat bala, mendoakan kita celaka. Kalau kita musafirnya malam Jumat. Kalau siang Jumat, hadis lain ada mengatakan idza safara yaumal Jumat da'a alaihi. Du'iya alaihi an la yusahabu wa la yu'awanu ala safarih. Malam Jumat itu artinya mulai maghrib sampai subuh. Orang azan subuh. Itu artinya malam. Kalau siang Jumat mulai subuh sampai maghrib. Nah bila kita musafir malam Jumat, malaikat mendoakan kepada Allah mudahan kita dapat celaka. Mudahan dapat bala bencana dalam perjalanan ini. Kalau kita hari Jumatnya musafir untuk urusan-urusan keduniaan, malaikat mendoakan kepada Allah agar dia jangan disertai rahmat-Mu ya Allah. Dan jangan ditolong apabila dia mendapat kesusahan-kesusahan dalam musafir itu. Artinya orang musafir pada hari Jumat itu, musafir urusan keduniaan itu kada diberkati, kada dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau kada mau harus dirubah kalau kebiasaan musafir hari Jumat. Kenapa? Karena kada ada berkahnya. Orang berusaha musafir hari Jumat bertukar barang kada ada berkahnya. Usaha itu kada dapat berkah. Bila usaha ini kada dapat berkah, maka hasil dari usaha itu akan sulit untuk mendorong seseorang kepada ibadah, kepada kebaikan. Duit 10.000 nang beberkah. Duit 10.000 nang beberkah ini akan mendorong kita untuk ibadah. Diulanjakan nasi bungkus 10.000 dimakan, kekuatannya itu untuk mendorong kita ibadah. Itu duit nang berkah. Duit nang kada berkah 10.000 umpamanya tukarakan nasi bungkus dimakan, ini mengarahkan kita kepada sifat kepada maksiat, mengarahkan kita kepada hal-hal yang kada ada manfaat. Nah itu gunanya berkah. Orang nang musafir siang Jumat kada ada berkahnya. Didoakan oleh malaikat. Orang musafir malamnya makin banget lagi. Mudah-mudahan dicelakakan oleh Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis lain, da'u asghalakum yaumal jumu'ah fa innahu yaumu salatin wa tahajjudin.
Ujar Nabi kita, tinggalkan kesibukan-kesibukan dunia kamu pada hari Jumat. Karena hari itu adalah hari untuk salat dan hari untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian salaf memakruhkan untuk bepergian setelah terbit fajar adalah haram. Hari Jumat tuh bepergian imbas sembahyang subuh itu haram hukumnya, kecuali kita mampu sembahyang Jumat di tengah jalan. Kecuali mampu sembahyang Jumat di tengah jalan. Amun pajang kita kada kawa sembahyang Jumat, kada boleh sama sekali musafir imbas sembahyang subuh Jumat itu. Kecuali apabila kawan terlewatkan. Mung kita bertinggal musafir malam Jumat, tak tinggal rombongan kita kayak apa sorangan kada kawa. Umpamanya orang hendak naik ke haji, kebetulan jadwalnya berangkat di sini rombongan malam Jumat, nah itu dimaafkan aja. Mung kita bertinggal kayak apa tulaknya sorangan kada kawa. Kecuali apabila kawan terlewatkan, tinggal di rombongan. Sebagian salaf memakruhkan untuk membeli air di masjid dari tukang air minum untuk diminum atau diberikan di jalan Allah. Makruh kita bertukar di dalam masjid, walaupun yang ditukar itu banyu sagan diberiakan juga makruh. Kenapa? Karena menjadikan masjid tempat jual beli. Sehingga ia tidak menjadi orang yang membeli di masjid. Karena jual beli di masjid itu makruh. Dan mereka mengatakan tidak mengapa seandainya ia di luar masjid, kemudian ia minum atau memberi di jalan Allah di dalam masjid. Itu kada jadi soal. Nukar di luar masjid, bawa ke dalam masjid banyunya, nginum, kada jadi masalah itu. Ini yang nukarnya di dalam masjid. Secara jumlah artinya kesimpulannya, seseorang ia sayogianya untuk menambah wirid-wiridnya dan macam-macam kebaikan pada hari Jumat. Kalau kita beribadah selain daripada salat khusus malam Jumat itu kada jadi soal. Umpamanya orang ini kalaunya kada malam Jumatnya kada membaca wirid apa-apa. Tapi bila malam Jumat hanya berwiridan. Asal wiridnya itu bukan sembahyang sunat, kada makruh. Tapi kalau wiridnya sembahyang sunat itu makruh. Misalnya orang ini malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, kan ada tahajud. Bila malam Jumat hanya tahajud, nah itu makruh. Tapi kalau lain daripada tahajud, misal orang ini malam biasa-biasa, kada membaca Yasin, kada membaca Tabarak, malam Jumat hanya, nah itu kada apa-apa. Jadi ada perbedaan antara sembahyang dengan yang lainnya. Malam Jumat hanya berzikir, malam lain kada berzikir, kada jadi masalah karena itu bukan sembahyang. Secara jumlah ia sayogianya untuk menambah wirid-wiridnya dan macam-macam kebaikan pada hari Jumat. Nah, kecuali sembahyang tasbih itu khusus ada kelebihan kalau dikerjakan seminggu sekali pada hari Jumat tadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai seseorang hamba, maka dia memperlakukannya untuk mengamalkan amalan-amalan yang utama di dalam waktu-waktu yang utama.
Tanda orang dicintai Allah. Bila hari-hari utama dia diberi Allah taufik hidayah untuk memperbanyak ibadah. Ini tanda orang yang dicintai oleh Allah. Orang ini bila hari-hari biasa ada ibadah adanya. Bila malam nisfu Sa'ban lalu beribadah aja. Malam Jumat lalu beribadah aja. Siang Jumat lalu beribadah berhimat. Malam hari raya berhimatnya beribadah. Malam bulan puasaan berhimatnya. Malam lain kada. Nah ini tanda orang yang dicintai Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang hamba, maka dia perlakukannya untuk mengamalkan amalan-amalan yang utama di dalam waktu-waktu yang utama. Dan apabila dia Allah memurkainya seorang hamba, maka dia memperlakukannya untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang buruk di dalam waktu-waktu yang utama. Kalau orang dikehendaki Allah celaka. Bila malam Jumatnya gak maksiat, malam hari raya berbuat maksiat, berbuat yang sia-sia, malam lain berbaik-baik, malam Jumat lo kada baik kelakuannya. Malam hari raya kalau kada baik kelakuannya. Malam-malam yang utama itu hingga gawiannya maksiat. Nah ini tanda alamat orang ini orang yang celaka. Orang yang dimurkai Allah. Dan apabila dia Allah memurkainya seorang hamba, maka dia memperlakukannya untuk mengamalkan perbuatan-perbuatan yang buruk di dalam waktu-waktu yang utama. Agar hal itu terjadi lebih menyakitkan pada pencelaannya dan lebih keras dalam kemurkaannya. Karena orang itu terhalang dari berkah waktu dan yang menghancurkan kehormatan waktu. Bulan Ashhurul Hurum contohnya, bulan-bulan yang sangat dimuliakan Allah. Bulan di mana dosa-dosa dilipat gandakan oleh Allah. Amalan-amalan kebaikan dilipat gandakan juga pahalanya. Rajab contohnya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, bila 4 bulan ini baik kelakuannya. Kenapa? Ini bulan yang dimuliakan Allah. Nah ini orang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun orang yang dimurkai Allah kada tahu bulan hurum, kada tahu bulan Rajab, kada tahu bulan baik, tetap gawiannya melakukan yang dilarang Allah. Itu alamat dimurkai Allah manusia itu. Pada hari Jumat disunatkan doa-doa dan akan datang insya Allah pada kitab da'awat. Wassallallahu ala kulli abdin